Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sosok Abu Nawas yang fenomenal bukan hanya sebagai tokoh jenaka. Dia bahkan seringkali mengkritik kebijakan pemerintah dengan caranya yang unik dan nyeleneh. Seperti pada kisah berikut ini. Pada saat itu, salah satu menteri istana membuat kebijakan yang membuat rakyat sengsara, dan itu tanpa sepengetahuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memberi Abu Nawas seekor keledai untuk dijadikan sebuah tantangan. Ia meminta kepada Abu Nawas supaya menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan. Abu Nawas pun menyanggupi tantangan tersebut. Setelah 1 tahun berlalu, Baginda Raja bertanya tentang kondisi keledainya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah keledainya mati? Abu Nawas menjawab, "Tidak yang mulia, malah keledainya bertambah gemuk." Sontak Baginda Raja terkejut mendengarnya. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Karena saya menjadikannya menteri istana," jawab Abu Nawas. "Jadi menteri? Bagaimana mungkin seekor keledai bisa menjadi menteri istana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah Paduka perintahkan saya untuk menjaga keledai itu tetap sibuk selama 1 tahun tanpa memberinya makan? Sejak itulah dia saya jadikan menteri. Karena seorang menteri juga tetap sibuk tanpa memberi makan kepada rakyatnya." Mendengar itu, Baginda Raja terdiam. Ia pun mulai menangkap ada sesuatu yang sedang Abu Nawas sampaikan melalui ucapannya yang konyol tersebut. Abu Nawas kembali berkata, "Apakah Paduka tahu bedanya rakyat dan pemerintah? Bedanya adalah kalau rakyat mengambil duit pejabat pemerintah, disebutnya sebagai perampok. Tapi kalau pemerintah mengambil duit rakyat, disebutnya sebagai kebijakan." Karena tak tahan dengan kritikan Abu Nawas, Baginda Raja langsung menyuruhnya diam. "Hei Abu Nawas, sebenarnya apa yang ingin kau sampaikan? Adakah menteriku yang berbuat demikian?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu memberitahu tentang kondisi rakyatnya dengan kebijakan baru yang dibuat oleh salah satu menteri istana, di mana sang menteri mewajibkan rakyat menyetorkan 3% dari penghasilannya dengan dalih untuk kesejahteraan dan akan membangunkan tempat tinggal. Baginda Raja sontak kaget mendengarnya dan segera memecat menteri tersebut. Kisah selanjutnya diceritakan, istri Abu Nawas mempunyai keahlian membuat kain dari bulu domba. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas sebagai ladang usaha untuk mendapatkan penghasilan. Akan tetapi, niatan Abu Nawas tersebut awalnya sempat ditolak sang istri. Ia beranggapan bahwa saat ini bulu domba harganya lumayan mahal. Kalaupun sampai ditenun menjadi kain, keuntungannya tidak mencukupi. "Kau tenang saja, aku bisa membelikanmu bulu domba dengan harga yang cukup murah," tutur Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar dan menemui penjual kambing. "Mau beli kambing yang seperti apa tuan?" tanya si penjual. "Yang harganya paling murah," jawab Abu Nawas. "Oh, ada, tapi sudah tua dan juga kakinya pincang," balas si penjual. "Mana? Coba tunjukkan," pinta Abu Nawas. Si penjual pun lalu membawakan kambing yang diinginkan Abu Nawas. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "2 dinar saja tuan," jawab si penjual. "Baik, aku akan membelinya. Adakah kambing lain yang juga murah?" tanya Abu Nawas. "Banyak tuan, tapi masih ada di kandang. Kalau tuan berminat, akan saya ambilkan," kata si penjual. "Iya,
ambilkan saja semuanya, timpal Abu Nawas. Tapi apa Tuan yakin kambingnya sudah pada tua semua dan juga rata-rata bertubuh cacat? Kata si penjual memberitahu. Iya, tidak apa-apa, balas Abu Nawas. Setelah semuanya dibawa ke hadapan Abu Nawas, transaksi pun segera dilakukan. Si penjual merasa bahagia karena kambing-kambingnya yang tua dan cacat bisa laku terjual. Bahkan sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan bonus 1 kambing kepada Abu Nawas. Ketika Abu Nawas membawa pulang kambing-kambingnya, ia berpapasan dengan salah satu kawannya yang bernama Tuan Hamid. Melihat Abu Nawas membeli banyak domba tua dan banyak cacat, Tuan Hamid merasa heran dan aneh. "Hei Abu Nawas, untuk apa kambing seperti itu? Kalaupun dimasak dagingnya sudah tua, pasti rasanya tidak enak," kata Tuan Hamid. "Kamu pasti kena tipu lagi, iya kan?" tanya Tuan Hamid melanjutkan. "Tidak, aku memang sengaja membelinya karena harganya murah," balas Abu Nawas. "Tentu saja murah, kambingnya sudah pada tua dan banyak cacat. Kalau aku jadi kamu, aku tak akan mau membelinya meskipun harganya murah," ujar Tuan Hamid. Karena penasaran, Tuan Hamid kembali bertanya, "Sebenarnya untuk apa semua kambing-kambing ini?" Abu Nawas menjawab, "Begini Tuan Hamid, aku hanya akan memanfaatkan bulunya saja. Nanti oleh istriku akan dijadikan benang kain. Benang kain tersebut akan dijual dengan harga yang lebih tinggi." Mendengar penjelasan tersebut, Tuan Hamid mencoba memberinya solusi. "Kenapa tidak beli bulu domba saja Abu Nawas? Sudah bersih dan siap untuk dijadikan benang," tutur Tuan Hamid. "Bulu domba harganya justru lebih mahal. 1 ekor kambingnya saja 10 dinar. Sedangkan kambing-kambing ini cukup dengan harga 2 dinar, terang Abu Nawas. Disitulah Tuan Hamid baru menyadari akan kecerdikan Abu Nawas. Ia bisa membeli bulu domba dengan harga yang sangat murah. Kisah selanjutnya. Kedekatan antara Baginda Raja dan Abu Nawas terbilang cukup akrab. Bisa dikatakan mereka berdua sejatinya adalah sahabat. Hal itu dikarenakan kepintaran Abu Nawas yang sering memberi solusi ketika Baginda Raja mendapat segala macam masalah kenegaraan. Namun namanya juga manusia. Di saat ada seorang warga biasa berhubungan akrab dengan rajanya, pasti ada yang tidak suka. Hal ini terbukti terjadi pada diri Abu Nawas. Atas dasar kedekatannya dengan Baginda Raja, tak sedikit yang membenci dan menaruh dendam kepada Abu Nawas. Salah satunya adalah seseorang yang kita sebut saja Fulan. Kisah ini bermula ketika suatu hari si Fulan datang ke istana kerajaan. Ia bermaksud menceritakan sebuah kejadian yang baru saja ia alami. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba ingin melaporkan perbuatan buruk salah satu orang kepercayaan Baginda," kata si Fulan serius. "Wahai Fulan, siapa orang itu dan apa yang sudah ia perbuat?" tanya Baginda Raja. "Orang itu adalah Abu Nawas Baginda. Dia telah melakukan perbuatan keji, yaitu mencuri kalung emas milik hamba," jawab si Fulan dengan pura-pura sedih. Tidak ingin langsung percaya, Baginda Raja kemudian meminta si Fulan untuk menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. "Jadi begini Paduka yang mulia, dari dulu tampaknya Abu Nawas memang sudah lama mengincar kalung emas milik hamba. Awalnya Abu Nawas ingin membeli kalung saya, namun hamba tidak mau menjualnya," jelas si Fulan. "Mungkin karena Abu Nawas sangat menginginkan kalung saya, maka segala cara ia lakukan, termasuk dengan cara mencuri kalung saya." Sebagai seorang pemimpin yang bijak, dengan sedikit rasa kesal bercampur tidak percaya, akhirnya Baginda memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menghadirkan Abu Nawas ke istana.
Kedatangan Abu Nawas tentu saja untuk memberikan keterangan atas apa yang sudah ia perbuat. Singkatnya, karena Baginda sudah sangat terhasut oleh penjelasan si Fulan, sehingga semua pembelaan Abu Nawas tidak berguna sama sekali. Baginda merasa masalah ini sudah selesai dan segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke penjara. Namun Abu Nawas tidak berhenti melakukan pembelaannya karena ia sadar bahwa dirinya sedang difitnah. "Tidak, Paduka, hamba sama sekali tidak mencuri. Lagian untuk apa hamba mencuri kalungnya?" kata Abu Nawas. Baginda kemudian menjawab, "Sudah cukup Abu Nawas. Buktinya orang ini telah membawa selendang milikmu dan aku pernah melihatmu memakainya," kata Baginda sembari menunjuk selendang Abu Nawas yang dibawa si Fulan. Ternyata memang benar, pemilik selendang itu adalah Abu Nawas. Namun menurut Abu Nawas, sudah 2 hari ini selendang tersebut hilang dicuri oleh seseorang. Abu Nawas berusaha terus memberikan pembelaan, akan tetapi usahanya itu sia-sia saja. Karena pada akhirnya ia tetap dijebloskan ke penjara. Ia pun bersiap-siap untuk menunggu hukuman mati karena terlalu banyak hasutan yang disampaikan si Fulan kepada Baginda Raja. Esok harinya Abu Nawas digiring ke sebuah lapangan oleh beberapa pengawal kerajaan untuk menerima hukuman mati. Baginda Raja lalu menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas sebelum Abu Nawas dihukum. "Mohon ampun Paduka yang mulia, hamba meminta jika pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum pancung. Tapi jika pilihan hamba ini salah, maka hamba bersedia dihukum gantung saja," tawar Abu Nawas. "Ada-ada saja engkau ini Abu Nawas. Dalam situasi genting seperti ini, engkau masih saja sempat bersendau gurau. Akan tetapi, apapun kelihayan yang engkau miliki, kali ini tidak akan mampu menyelamatkan nyawamu sekarang," tegas Baginda. "Hamba sedang tidak bergurau Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Mendengar kata-kata Abu Nawas, tentu saja membuat raja semakin tertawa terpingkal-pingkal karena menilai Abu Nawas adalah seseorang yang aneh. Namun belum selesai Baginda tertawa, Abu Nawas berteriak dengan lantang, "Hamba minta dihukum pancung! Hamba minta dihukum pancung!" teriak Abu Nawas. Teriakan Abu Nawas itu membuat semua orang-orang yang datang di lapangan itu merasa kaget. Mereka heran kenapa Abu Nawas membuat keputusan seperti itu. Sementara Baginda mulai curiga. Baginda pun mulai berpikir menelaah tentang maksud kalimat permintaan terakhir dari Abu Nawas tadi. Abu Nawas kemudian menjelaskan kembali, "Jadi begini Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum pancung. Jika pilihan hamba benar, maka hamba siap dihukum pancung. Namun, di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum gantung? Padahal hamba kan memilih untuk dihukum pancung." Tidak disangka-sangka, perkataan Abu Nawas membuat raja tercengang. Baginda mulai menyadari dan mengakui kehebatan Abu Nawas seperti dugaannya di awal. Sehingga hukuman mati kepada Abu Nawas pun akhirnya ditangguhkan. Sejak saat itu, maka dilakukanlah penyelidikan ulang yang lebih lanjut atas kasus Abu Nawas yang diduga mencuri kalung. Setelah melalui proses yang panjang, beberapa hari berikutnya barulah diketahui bahwa itu adalah fitnah yang dilakukan oleh si Fulan. Maka para hakim memutuskan jika Abu Nawas telah difitnah oleh si Fulan. Abu Nawas kemudian dilepaskan dari penjara. Sedangkan si Fulan akhirnya mendekam di dalam penjara karena telah melakukan perbuatan fitnah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil dan paling benci dengan praktek suap menyuap. Oleh sebab itulah Baginda menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah
Hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian, dan sebagiannya lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimangan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja bingung siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tidak mungkin. Karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Baginda memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Saya bingung Abu Nawas, siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusinya? Aku tahu kamu tak mungkin mau menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Baginda, beri saya waktu seminggu. Nanti akan saya kabari," kata Abu Nawas memecahkan keheningan. Abu Nawas lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali pada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Hei gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu milikku tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapi kamu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata, "Lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu mudah saja Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya." Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan,
si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang banyak oleh Abu Nawas supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda kenapa tidak mau mengadili perkara ini, Tuan Hakim? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Pantangan bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga menjawab, "Begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai kamu, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Sudah jelas si gembala itu punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkanmu sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas terlihat ngobrol santai bersama kawan-kawannya di warung. Lalu datanglah Abu Jahil dan ikut nimbrung bersamanya. Obrolan mereka pun semakin seru, apalagi kala itu sedang membahas tentang seorang wanita. Lalu tiba-tiba terucap sebuah pertanyaan dari salah satu orang yang ada di situ. "Menurut kalian, kalau mencari seorang istri, pilih yang cantik tapi bandel atau pilih yang jelek tapi penurut?" Abu Jahil dengan penuh percaya diri menjawab pertanyaan tersebut. "Pilih wanita yang jelek tapi penurut. Contohnya aku. Meskipun istriku jelek, tapi yang penting penurut," terang Abu Jahil. Mereka pun setuju dengan jawaban tersebut dan memuji pilihan Abu Jahil. Namun, ketika mereka menanyakan hal itu kepada Abu Nawas, jawabannya sungguh di luar dugaan. Bahkan jawaban yang ia berikan membuat Abu Jahil meradang. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas? Kalau mencari istri, pilih yang cantik tapi bandel atau pilih yang jelek tapi penurut?" tanya mereka. "Tentu saja aku pilih yang cantik tapi bandel," jawab Abu Nawas. Abu Jahil yang tersinggung dengan jawaban Abu Nawas langsung membantahnya. "Percuma punya istri cantik tapi bandel, yang ada malah bikin sakit hati," ujar Abu Jahil.
Orang-orang yang mendengar alasan Abu Jahil sepakat dan membenarkannya. "Wahai Abu Nawas, benar apa yang dikatakan Abu Jahil. Kenapa kau memilih sebaliknya?" tanya mereka. Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini kawan-kawan, kalau istri cantik tapi bandel, lalu kita doakan terus-menerus, suatu saat akan jadi penurut. Beda dengan istri jelek. Meski kita doakan sampai mati pun, wajahnya tidak akan berubah jadi cantik," celetuk Abu Nawas. Spontan orang-orang tertawa mendengarnya. Adapun Abu Jahil memilih meninggalkan mereka karena tak kuat menahan emosinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan dahulu ada penguasa Mesir yang tidak mempercayai Mi'raj Nabi Muhammad. Mi'raj adalah suatu perjalanan ke Sidratul Muntaha yang dilakukan oleh Rasulullah. Sang Sultan pun mengumpulkan beberapa ulama untuk diajaknya berdiskusi. Sejumlah ulama sudah mencoba menjelaskan, tapi Sang Sultan tak merasa puas. Dia beranggapan bahwa peristiwa Mi'raj tak bisa dipercaya dan tak masuk akal. Bagaimana mungkin dalam semalam Rasulullah dibawa ke langit? Dan dalam semalam Rasulullah bisa menyaksikan surga dan neraka. Bahkan beliau bertemu dan berbicara dengan Allah sampai 90.000 kali. Belum lagi berbagai peristiwa lain, seperti dikembalikannya ke kamarnya sementara tempat tidurnya masih hangat, dan juga kendi air yang terguling karena tersentuh Rasulullah waktu berangkat. Masa saat Rasulullah kembali, air yang tersisa di dalam kendi belum habis keluar? Itu sesuatu yang mustahil, kata Sang Sultan tak percaya. Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga seorang ulama yang bernama Syekh Syihabuddin. Beliau adalah seorang ulama karismatik yang terkenal akan keistimewaan karomahnya. Segera saja beliau berangkat ke istana dan menghadap Sang Sultan. "Wahai Tuan, saya akan membuktikan kalau peristiwa Mi'raj Rasulullah memang benar adanya," kata Syekh Syihabuddin. "Baik, tunjukkan padaku," balas Sang Sultan. Kemudian Syekh Syihabuddin mengajak Sang Sultan masuk ke dalam salah satu ruangan yang ada di istana, di mana ruangan tersebut terdapat 4 jendela. Lalu ia meminta kepada Sang Sultan untuk membuka jendela yang pertama. Ketika jendela dibuka, Sang Sultan terkejut bukan main. Pasalnya, ia melihat pegunungan nun jauh di sana. Bersamaan dengan itu, tampak jutaan prajurit berlari dan hendak menyerang kerajaannya. Sang Sultan pun menjadi sangat ketakutan. "Jangan khawatir, tak ada apa-apa. Tutup jendelanya dan buka kembali," perintah Syekh Syihabuddin. Sang Sultan segera menuruti perintahnya. Sontak ia dibuat kebingungan, sebab jutaan prajurit yang tadi ia lihat tak ada satupun yang nampak. Bahkan pemandangan pegunungan juga hilang. Yang terlihat hanya ruangan taman istana. Kemudian Syekh Syihabuddin perintahkan Sang Sultan untuk membuka jendela yang kedua. Begitu jendela dibuka, Sang Sultan seketika menjadi panik. Bahkan ia sampai berteriak ketakutan. "Apa yang kau lihat?" tanya Syekh Syihabuddin. "Aku melihat api menyala sangat besar. Semua kota terbakar habis dan hendak membakar kerajaan ini," jawab Sang Sultan ketakutan. "Jangan panik, tutup jendela itu dan buka kembali," perintah Syekh Syihabuddin. Sang Sultan pun menuruti perintahnya. Api yang tadi ia lihat kini menghilang. Begitu pula dengan pemandangan kota yang terbakar. Yang terlihat hanya ruangan taman istana. "Sekarang buka jendela yang ketiga," perintah Syekh Syihabuddin. Kali ini yang terlihat adalah banjir. Banjir yang telah menenggelamkan seluruh kota dan hendak menenggelamkan kerajaannya. Begitu jendela ditutup dan dibuka kembali, banjir pun sudah menghilang. Kemudian Syekh Syihabuddin menyuruh Sang Sultan membuka jendela yang keempat. Tampaklah sebuah pemandangan yang luar biasa, yaitu sebuah taman seperti taman surga.
Ketika jendela ditutup dan dibuka kembali, pemandangan surga tersebut langsung lenyap. Di saat sang sultan tengah kebingungan, ia kembali diperintah untuk mengambil seember air. Lalu sang sultan disuruh memasukkan kepalanya ke dalam ember yang berisi air tersebut. Segera setelah sultan melakukan itu, tiba-tiba ia berada di sebuah pantai yang sepi, di tempat yang sama sekali tak dikenalnya. Tak lama berselang, lewatlah beberapa orang penebang kayu dan menanyakan dirinya. Karena sulit menjelaskan, sang sultan mengatakan bahwa ia terdampar di pantai karena kapalnya pecah. Mereka lalu memberi sang sultan makanan dan memberinya pakaian. Kemudian sang sultan berjalan menuju sebuah kota. Sesampainya di kota tersebut, ada seorang tukang besi yang kasihan kepadanya. Ia mengira sang sultan adalah gelandangan. "Siapa kamu dan dari mana asalmu?" tanya si tukang besi. Sang sultan menjawab dengan mengaku bahwa ia seorang pedagang yang terdampar. "Kemarilah, masuklah ke tempatku," ajak si tukang besi. Setelah sang sultan menerima ajakannya, ia lalu diberitahu tentang kebiasaan kota itu, bahwa semua pendatang baru boleh meminang wanita yang pertama ditemuinya, dengan syarat wanita tersebut bersedia. "Di mana aku bisa menemukan wanita?" tanya sang sultan. "Pergilah ke tempat pemandian umum dan tunggulah di depan tempat itu," kata si tukang besi menjelaskan. Maka pergilah sang sultan ke sana. Tak berapa lama keluarlah wanita cantik. Sang sultan bertanya kepadanya, "Apakah kau sudah menikah?" Wanita tersebut menjawab sudah. Jadi ia harus menanyakan wanita berikutnya. Kali ini yang keluar adalah wanita berparas jelek. Karena tak mau punya istri buruk rupa, sang sultan tidak menanyakannya. Lantas keluarlah wanita berikutnya, yaitu seorang gadis cantik yang lebih cantik dari yang pertama. "Apakah kau sudah menikah?" tanya sang sultan. Gadis tersebut menjawab belum. Tapi karena penampilan sultan yang seperti gelandangan, gadis tersebut menolak ketika diajaknya menikah. Selepas kepergian gadis itu, sang sultan termenung sambil meratapi nasibnya. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang menghampirinya. "Wahai tuan, aku diperintah ke sini untuk menjemputmu. Mari ikut aku," kata si lelaki. Sang sultan pun mengikuti lelaki itu dan dibawa ke sebuah rumah yang sangat indah. Kemudian ia dipersilahkan duduk di salah satu ruangan yang megah. Setelah berjam-jam lamanya menunggu, datanglah 4 wanita cantik dengan berpakaian indah. Mereka mengantarkan wanita kelima yang kecantikannya melebihi mereka. "Bukankah dia gadis terakhir yang aku jumpai saat di pemandian umum?" gumam sang sultan. Kemudian gadis itu mengucapkan selamat datang dan mengatakan bahwa ia telah bergegas pulang untuk menyiapkan kedatangannya. Dan mengenai penolakannya tadi, itu sebenarnya sekedar basa-basi yang dilakukan oleh setiap wanita apabila berada di jalan. Tak lama menyusul sebuah hidangan yang lezat dan jubah indah yang disiapkan untuk sang sultan. Akhirnya menikahlah keduanya. Selama 7 tahun, sang sultan menetap di sana dan dikaruniai 7 orang anak. Selama itu pula sang sultan sering menghambur-hamburkan kekayaan istrinya, sehingga dalam waktu kurun 7 tahun kekayaan istrinya ludes tak tersisa. Kini istrinya menuntut sang sultan untuk menanggung kebutuhan dia dan anak-anaknya. Kemudian sang sultan teringat pada sahabatnya yang pertama kali ditemuinya di kota itu, yaitu seorang tukang besi. Sang sultan pun kembali menemuinya untuk meminta nasihat. Karena sang sultan tidak memiliki kemampuan apapun untuk bekerja, ia disarankan pergi ke pasar untuk menjadi kuli. Dalam sehari, meskipun ia telah mengangkat beban yang sangat berat, ia hanya bisa mendapatkan 1/10 dari uang yang dibutuhkan guna menghidupi keluarganya. Hari berikutnya sang sultan pergi ke pantai.
tempat di mana dulu pertama kali ia datang ke sini. Sesampainya di sana, ia hanya duduk terdiam dan kembali merenungi nasibnya. Kemudian ia memutuskan mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat. Pada saat itu, mendadak ia berada kembali di istananya bersama-sama dengan Syekh Syihabuddin dan segenap pejabat kerajaan. Sang Sultan pun merasa bahagia dan tak henti-hentinya bersyukur. Ketika ia menoleh ke arah Syekh Syihabuddin, amarah sang Sultan langsung bergejolak. "Hai orang jahat, 7 tahun aku dalam pengasingan. 7 tahun aku menghidupi keluarga dan harus menjadi kuli. Apakah kau tidak takut kepada Allah hingga berani melakukan hal ini terhadapku?" bentak sang Sultan. "Wahai Sultan, peristiwa yang kau alami tidaklah seperti yang kau pikirkan," tutur Syekh Syihabuddin. "Maksudmu bagaimana?" tanya sang Sultan tak mengerti. "Kejadian itu hanya sesaat, yakni saat kau mencelupkan wajah ke dalam air, bukan 7 tahun, kata Syekh Syihabuddin memberitahu. Spontan sang Sultan terkejut mendengarnya. "Bagaimana mungkin?" pikir sang Sultan. Ia pun lalu menanyakan hal itu kepada seluruh pejabat istana, dan mereka pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Syihabuddin. Akan tetapi sang Sultan sama sekali tidak mempercayai sepatah kata pun. Ia lalu segera perintahkan prajurit untuk menangkap dan memenggal kepala Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin yang sudah menduga perilaku sang Sultan langsung menunjukkan karomah lainnya. Dalam sekejap, tiba-tiba ia menghilang dan sudah berada di kota Damaskus, di mana jarak antara Mesir dan Damaskus butuh waktu seminggu perjalanan. Kemudian dari kota Damaskus, Syekh Syihabuddin mengirim surat kepada sang Sultan. Surat tersebut berisi sebagai berikut. 7 tahun telah berlalu bagi Tuan, seperti yang telah Tuan rasakan sendiri. Padahal yang Tuan alami hanya sesaat saja ketika wajah Tuan tercelup di air. Hal tersebut terjadi karena adanya kuasa Allah. Tujuan saya melakukan itu, saya bermaksud membuktikan tentang kebenaran kisah Mi'raj Rasulullah. Bukankah menurut kisah itu, tempat tidur Nabi masih hangat dan kendi air itu belum habis isinya? Yang penting bukanlah terjadi atau tidaknya peristiwa itu. Segalanya mungkin terjadi, namun yang penting adalah makna kenyataan itu. Peristiwa yang Tuan alami tak ada maknanya sama sekali, sedangkan peristiwa Mi'raj Rasulullah mengandung makna yang luar biasa. Setelah membaca surat tersebut, sang Sultan pun baru menyadari, dan sejak saat itu ia mempercayai adanya perjalanan Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah. Kisah ini dinukil dari buku Kisah-Kisah Sufi karya Idris Shah. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Suatu hari, kota Baghdad digemparkan oleh kabar mengenai seseorang yang mengaku sakti. Di depan orang-orang, ia sesumbar bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Sontak hal ini membuat masyarakat penasaran. Lalu beberapa di antara mereka ada yang sengaja datang untuk minta diramal nasibnya. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar mengolah kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai kenyataan, ia beralasan karena si pasien telah melanggar aturan, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu. Walhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu. Setelah berpikir lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti itu.
Esok harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. "Ada apa, wahai anakku? Apa yang kau keluhkan?" tanya si peramal palsu dengan nada sok berwibawa. "Aku cuma mau tanya, apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Tepat sekali, kamu datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh begitu, selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda di masa mendatang?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi padaku," balas si peramal. Setelah mendengar pengakuan orang tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal. "Aduh, kenapa kau memukulku?" tanya si peramal kesakitan. "Tadi katanya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum saya pukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda pembohong," ujar Abu Nawas. "Tidak, wahai anakku. Sebenarnya saya sudah tahu. Bahkan sebelum kamu datang ke sini," kata si peramal berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tadi tidak mengelak waktu saya pukul?" tanya Abu Nawas. "Itu saya sengaja membiarkannya," jawab orang tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku," jawab si peramal. "Anda salah," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan. Ruangan tersebut seketika berantakan. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu diundang ke ruang pengadilan. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum berat sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hai Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul dia? Dan kenapa engkau menghancurkan barang-barangnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, awalnya saya tanya ke dia apakah dia bisa tahu nasib yang akan terjadi padanya. Dia kan ngakunya peramal dan dia bilang katanya tahu. Tapi saat aku pukul dia pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim pasti menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukul Tuan. Jadi yang salah siapa? Dia yang pembohong atau aku yang memukul? Dan saat aku hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum saya datang, dia sudah mengamankan barang-barangnya ditaruh di dalam kamar. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya saja tidak tahu. Berarti dia adalah pembohong Tuan Hakim," kata Abu Nawas menjelaskan. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kamu memang mengaku peramal, harusnya kamu tahu apa yang akan terjadi padamu, ucap Tuan Hakim kepada si peramal palsu. Akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi kapok. Ia tidak berani membuka praktek ramalannya. Kisah selanjutnya, saya akan menceritakan kisah Abu Nawas mengakali dua saudara kembar, di mana dua saudara kembar ini mempunyai sifat yang berlawanan. Yang satu orangnya sangat jujur, sedangkan satunya lagi suka berbohong. Suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas berencana liburan ke tempat hutan wisata. Tetapi kalau tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa membosankan. Mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta.
Abu Nawas tidak keberatan. Maka berangkatlah mereka menuju hutan wisata. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka pun bingung jalan mana yang harus diambil. Kedua jalan itu memang sama-sama menuju ke hutan, sedangkan yang mereka tuju adalah hutan wisata. Kalau sampai salah memilih jalan, maka mereka akan memasuki hutan rimba yang berisi binatang buas. Tentu saja itu bisa membahayakan nyawa mereka. Melihat keadaan yang seperti itu, Abu Nawas menyarankan untuk membatalkan niat mereka. Sebab kalau sampai salah pilih jalan, semuanya bisa mati diterkam oleh binatang buas. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan, ucap Abu Nawas. Terjadilah diskusi di antara mereka. Ada yang setuju dengan perkataan Abu Nawas, namun ada pula yang tidak setuju. Kita sudah melakukan perjalanan sejauh ini, masa harus gagal? Pasti ada solusinya, kata salah satu dari mereka. Yang lainnya menyanggah, nyawa kita taruhannya bila sampai salah pilih jalan, sedangkan di antara kita tidak ada yang tahu jalan mana yang harus dipilih. Saat terjadi diskusi yang alot, tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Kawan-kawanku semuanya, aku punya kenalan 2 saudara kembar di dekat sini. Mereka berdua tahu jalan mana yang harus menuju hutan wisata. Kedua saudara kembar ini sangat mirip, hampir tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi mereka berdua punya sifat yang berlawanan. Yang satu selalu berkata jujur, yang satunya lagi suka berbohong. Dan mereka berdua adalah orang yang aneh. Kita diperbolehkan bertanya hanya 1 pertanyaan. Kalau lebih dari 1 pertanyaan, mereka akan mengusir kita dan menutup pintu rumahnya." "Apakah kamu mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata jujur?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak bisa mengenalinya," jawabnya singkat. "Baiklah, kita istirahat dulu di sini," usul Abu Nawas. Mereka lalu istirahat dan makan bersama di tempat itu. Setelah selesai makan, Abu Nawas bertanya kepada kawannya, "Apakah kamu tahu di mana rumah 2 saudara kembar itu?" "Iya, saya tahu," jawabnya. "Baiklah, kita ke sana sekarang," timpal Abu Nawas. Mereka pun pergi menuju ke rumah 2 saudara kembar tersebut. Sesampainya di sana, terlihat 2 orang membuka pintu rumahnya. Mereka berdua bertanya kepada Abu Nawas dan kawan-kawannya, "Ada perlu apa kalian kemari? Maaf, kami sangat sibuk hari ini. Kalian boleh bertanya hanya 1 pertanyaan, tidak boleh lebih." Lalu Abu Nawas mendekati salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu ke telinganya. Orang itu pun membalasnya dengan membisikkan ke telinga Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera pamit. Kepada kawan-kawannya Abu Nawas berkata, "Ayo kawan-kawan, kita lanjutkan perjalanan kita. Hutan wisata yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan." Mereka pun bingung dengan perkataan Abu Nawas. "Bagaimana kamu bisa yakin jalan yang kita pilih sebelah kanan? Sedangkan kamu tidak tahu orang yang kamu tanya adalah orang yang jujur atau yang suka berbohong," ucap salah seorang kawannya Abu Nawas. Abu Nawas menjawab, "Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan ke sebelah kiri." "Bagaimana bila ternyata yang kamu tanya adalah orang yang jujur?" sanggah lainnya. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan, "Tadi aku bertanya, apa yang akan dijawab saudaramu bila aku bertanya jalan mana yang menuju hutan wisata? Ia menjawabnya sebelah kiri. Bila yang aku tanya adalah orang yang jujur, maka dia akan menjawabnya sebelah kiri, karena dia tahu saudaranya suka berbohong. Sedangkan bila yang aku tanya ternyata yang suka bohong, tentu dia akan tetap menjawab sebelah kiri, karena dia suka berbohong. Oleh sebab itulah aku yakin jalan yang menuju hutan wisata berada di sebelah kanan."
Begitulah kecerdikan Abu Nawas ketika menghadapi dua saudara kembar yang jujur dan suka berbohong. Dan ternyata akal cerdik Abu Nawas berhasil membawa teman-temannya menuju hutan wisata. Mereka pun bersenang-senang di dalam hutan wisata tersebut. Kisah selanjutnya. Pada suatu ketika, negeri Baghdad sedang mengalami masa paceklik. Pertanian banyak yang gagal. Usaha para pedagang di pasar juga mengalami sepi akan pembeli. Tentu saja hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, tak terkecuali Abu Nawas. Ia dan istrinya kadang terpaksa harus berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pergi jalan-jalan ke pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Setelah mondar-mandir ke sana kemari, tiba-tiba Abu Nawas menemukan kantong hitam berisi uang. Maka diambillah kantong hitam tersebut untuk dibawanya pulang dan langsung ditanam ke dalam tanah. Abu Nawas terus merenung sepanjang malam. Pikirannya galau dan bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak. Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun ia teringat terus bahwa memakan harta yang haram bisa mendapatkan siksa kubur dunia dan di akhirat. Akan tetapi dirinya juga teringat akan hadis Nabi yang berbunyi, bila Allah memberimu hadiah tanpa kamu minta, maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah harta itu. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas untuk membuka kantong temuannya. Dia masih menunggu, barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu, dan ketika ia kembali jalan-jalan di pasar, Abu Nawas mendengar seorang lelaki saudagar kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk Baghdad, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas lalu mendekati lelaki tersebut dan berkata, wahai tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup dalam kemiskinan. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang sedang mengalami kesusahan, maukah tuan memberi sedikit uang secara halal? Ucap Abu Nawas. Berapa yang diinginkannya? Tanya lelaki saudagar kaya. 1/10 tuan. Artinya 100 dinar. Jawab Abu Nawas. Saudagar itu dengan tegas menolaknya dan berkata, aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya. Abu Nawas lantas bercerita kepada istrinya bahwa ia sudah menemukan pemilik kantong uang tersebut. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus mengembalikan uang itu? Tanya Abu Nawas. Mendengar hal itu, istrinya tampak agak marah dan berkata, aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini kita hanya mempunyai satu pakaian, dan itu dipakai secara bergantian untuk mengerjakan sholat. Selama hidup kita belum pernah makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya dan desaklah ia agar dia mau memberikannya 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar, karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. Tuan,
Sebenarnya sayalah penemu kantong yang berisi uang. Apakah Tuan bersedia membagikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar, karena beberapa hari ini keluarga saya belum makan, Tuan, kata Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak membagikan uang tersebut. Maka kemudian diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas lalu menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong Tuan?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar," jawab saudagar kaya. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1.000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Namun belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba saudagar itu berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku telah mewariskan kepadaku uang 3.000 dinar. Sebelum meninggal, beliau pesan kepadaku untuk membagikan sepertiganya kepada orang yang berhak menerimanya. Aku juga disuruh menjual warisan ternak dan menginfakkannya. Sebagiannya lagi saya gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan sepertiga uang dari kekayaanku, uang tersebut aku letakkan pada kantong ini. Lalu aku pergi ke kota Baghdad untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini. Semoga Allah memberkahimu," kata lelaki saudagar kaya tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapatkan jalan lain dari Allah. Atas kejujuran Abu Nawas, saudagar kaya itu tidak hanya memberikan 1/100 sebagaimana yang dimintanya tadi, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.